Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar matematika, masih di bab yang sama, yaitu di bab 4 tentang kesebangunan dan kekongruenan. Pada pertemuan ke-9 ini, materi yang akan kita pelajari yaitu tentang kekongruenan dua segitiga. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari kekongruenan dua segitiga, peserta didik dapat 1. Peserta didik dapat mendiagnosis kekongruenan dua segitiga. 2. Peserta didik dapat mendesain kekongruenan dua segitiga. Pengertian: di dalam matematika, dua atau lebih benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama disebut benda-benda yang kongruen. Coba kamu sebutkan benda-benda lain yang di sekitarmu yang kongruen. Ya, pasti banyak ya. Nanti kita pelajari dulu materinya. Nah, ini ada gambar layang-layang, dua layang-layang. Layang-layang A, B, C, D dengan layang-layang P, I, R, S. Nah, ini tampak bahwa dua layang-layang, gambar layang-layang ini adalah yang kongruen, bentuknya sama, ukurannya pun sama. Ya. Nah, perhatikan di sini unsur-unsur yang diketahui pada segitiga. Di sini sisinya sama semua, maka di sini sisi S karena di sini ketiga sisinya sama panjangnya. Ini adalah segitiga sama sisi. Sisi pertama, kedua, ketiga sama dengan segitiga yang kedua. Bentuknya sama, ukurannya pun sama. Kemudian yang kedua ini sisi sudut sisi S titik SD titik S, mana sisi sudut sisi. Di sini kamu perhatikan sisi ini sama dengan sisi ini panjangnya. Sudut ini sama dengan sudut ini. Terus sisi yang ini sama dengan sisi yang ini. Maka disebutnya sisi sudut sisi. Kemudian yang ketiga, sudut sisi sudut SD titik S titik SD atau sudut ini sama dengan sudut ini. Sisi ini sama dengan sisi ini. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Jadi sudut sisi sudut. Sudut sisi sudut. Kemudian yang ini sudut, ini segitiga, siku-siku. Sudut sisi. Sudut ini sama dengan sudut ini. Sudut yang ini sama dengan sudut ini. Sisi yang ini sama dengan sisi yang ini. Jadi sudut sisi. Nah, syarat kekongruenan adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, ini kamu perhatikan. Sisi AD bersesuaian dengan sisi RV. Sisi AB bersesuaian dengan sisi RS. Nah, ini perhatikan. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi RP. Sisi CD bersesuaian dengan sisi PV. Panjangnya maksudnya dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut sama besar. Dua sisi yang bersesuaian sama panjang, maksudnya dua sisi ini bersesuaian dengan ini, sisi ini sesuai dengan ini. Kemudian satu sudut yang diapit nih, satu sudut diapit oleh kedua sisi ini. Ya. Dua sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sudut ini sama dengan sudut ini. Dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini satu sisi bersesuaian sama panjang. Lanjut, contoh soal. Gambar di samping ini merupakan gambar segitiga sama kaki. Kakinya sama kaki. Berarti sisi ini SD sama dengan sisi SU.
satu segitiga awalnya adalah STU. Kemudian di sini tampak bahwa segitiga STU itu ada garis SO ini membagi dua segitiga, membentuk segitiga sama segitiga siku-siku ya. Ini segitiga sama kaki STU TSU. Kemudian ini ada garis tingginya SO, ini membentuk dua segitiga siku-siku yaitu STO dan SOU. Nah, kita jawab, kita buktikan bahwa segitiga STO kongruen dengan segitiga SOU. Ya, segitiga STO merupakan segitiga sama sisi. Sehingga ST sama dengan TU. US sama dengan 3 cm. Kemudian sudut STU sama dengan sudut TUS sama dengan sudut UST. Berarti sudut UST itu UST letak sudutnya di S. Berarti S-nya di sini adalah 60 derajat. Terus kemudian SO ini tegak lurus terhadap TU. Maka sudut SOT berarti letak sudutnya di sini adalah siku-siku ya. SOT adalah 90 derajat. Kalau siku-siku berarti SOT letak sudutnya di O ini adalah 90 derajat. Dan TO sama dengan OU. Maksudnya panjang TO sama dengan panjang OU, sisi yang bersesuaiannya ya. Sehingga sudut OST sama dengan 180. OST ini kan kalau digabung ketiga sudut ini, sudut O, sudut S, sudut T, kalau digabung jumlah sudutnya 180 derajat. Maka dikurang sudut STO. STO. Jadi ini ya STO. STO berarti 60 derajat ditambah dengan 90 derajat. STO sama dengan 180 dikurang dengan 60 ditambah 90 sama dengan OST sama dengan 30 derajat. OST. Karena di sini yang ditanyakan berarti sudut OST. Ini tadi kan sudut S-nya 60 derajat. Nah, kalau setengahnya ini kalau dibagi dua sudut S ini jadinya adalah 30, maka OST di sini adalah ini. Yang di sininya adalah 30 derajat. Nah, kemudian sudut USO. USO juga sama. USO di sini berarti sudut USO, berarti yang ditanyakan adalah sudut S yang di sini. Segitiga siku-siku yang sebelah sini, yang atas ini. Berarti di sini adalah 30 derajat. Jadi sudut yang S tadi dibagi dua. Tadi kan sudut S-nya UST 60 derajat. Maka USO untuk segitiga yang atas, segitiga OSU ini adalah 30 derajat. Oleh karena itu